Bab 293, Kesepakatan Iblis. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Jika piramida sulit untuk disatukan, bentuk terakhir terbukti hampir mustahil. Ini tidak sesederhana lingkaran datar, tentu saja, tapi memikirkan kehidupan sebagai lingkaran telah membawa saya ke bentuk yang sekarang coba saya bangun. Selama hidup saya sebagai Raja Grey, saya telah mempelajari berbagai macam mata pelajaran, termasuk simbologi. Polihedra biasa, adalah topik yang sering dibahas dalam studi semacam itu, karena filsuf kuno dunia saya sebelumnya telah menghabiskan banyak waktu untuk mendiskusikan keberadaan dan maknanya. Itulah sebabnya saya mendapati diri saya mencoba berulang kali untuk membuat sebuah figura berdua belas segi teratur yang sempurna dari ratusan potongan puzzle yang tidak beraturan. Dodecahedron mewakili elemen kelima, pengikat yang menyatukan alam semesta, dan dianggap sebagai mediasi antara yang terbatas dan yang tidak terbatas. Saya tidak bisa memikirkan simbol geometris yang lebih baik untuk mewakili masa depan. Sayang sekali aku tidak tahu bagaimana membuat benda sialan itu. Aku lupa sudah berapa lama kita berada di ruang cermin. Jatah kami yang sedikit telah habis beberapa hari yang lalu, meskipun saya hampir tidak memakannya sendiri dan yang lain menjatah dengan hati-hati. Jika bukan karena air yang kubawa, Kalon, Ezra, dan Haedric juga akan keluar dari situ, karena meminum air mancur asin akan menyebabkan mereka mati dehidrasi lebih cepat. Sisi baiknya, hantu di tubuh ada sepertinya bertahan, tidak membutuhkan makanan atau air. Meski aku mengkhawatirkan kondisi tubuhnya ketika kami menemukan cara untuk mengembalikannya ke sana, untuk saat ini dia tampaknya baik-baik saja. Mataku terbuka lebar saat aku meninggalkan alam di dalam batu kunci setelah upaya sia-sia lainnya untuk memecahkan teka-teki bola. Saya disambut dengan suara teriakan. Tunggu saja lagi, kami harus mencobanya. Untuk semua yang kita tahu, Grey hanya menunggu kita mati. Lagi pula, orang aneh itu tidak membutuhkan makanan atau air seperti kita. Tidak tahu apa yang akan terjadi jika Anda melakukan apa yang dia minta. Setidaknya kita akan melakukan sesuatu, daripada hanya duduk-duduk menunggu kematian. Jebakan, membuat segalanya menjadi lebih buruk. Kalon dan Ezra berdiri hampir dari dada ke dada, saling berteriak ke wajah satu sama lain. Ezra tampak berkurang entah bagaimana. Dia telah kehilangan beberapa kilo karena kekurangan makanan, tetapi ada hal lain. Dia telah menyusut pada dirinya sendiri, kehilangan keberaniannya saat dia layu menjadi seseorang yang lemah dan ketakutan. Haedric sedang berbaring di salah satu bangku, tampaknya melakukan yang terbaik untuk menghindari konflik keluarga. Aku menghela nafas dan bangkit. Regis, memperhatikan gerakan saya, berkata, mereka telah melakukannya seperti ini selama sekitar 10 menit. Anak itu telah berbicara dengan salah satu pantulan dan berpikir itu dapat membantu kita keluar dari sini. Petik 1. Dia pikir apa yang aku coba lakukan. Mengambil napas dalam-dalam, saya melangkah ke dalam pertengkaran saudara-saudara. Kalian berdua, mundur selangkah dan mari kita bicarakan tentang ini. Ezra menatapku dengan kebencian yang paling murni, secara praktis melontarkan kata-kata, "Oh, persetan denganmu." Aku menekan keinginan yang tumbuh untuk memborgolnya seperti bocah itu, tapi menahannya. Saya tahu itu hanya akan memperburuk keadaan. Aku akan menangani ini, kata Kalon, nadanya kasar tidak seperti biasanya. Saya mengangkat tangan saya sebagai tanda damai. Saya ingin mendengar apa yang dikatakan Ezra. Ezra menatapku dengan waspada, jelas tidak yakin apakah akan mempercayaiku atau tidak. Namun, hasratnya untuk bertindak menang, dan dia memanggul melewati saudaranya dan berjalan menuju salah satu cermin, sepatu botnya yang berat berjatuhan di lantai batu. Di sini, katanya, memberi isyarat agar saya melihat ke cermin, yang berisi pendaki dengan tanduk oniks tinggi di helmnya. Pria itu berdiri tegak dengan tangan disilangkan, sama seperti saat kami masuk. Ini adalah Mitelias, pernah menjadi pendaki. Dia tahu bagaimana cara melarikan diri dari tempat ini. Petik 2. Saya memeriksa pantulan itu lagi, memperhatikan detail-detail kecil. Dia setinggi saya, meskipun lebih kurus, dan dia menahan dirinya seperti seorang tentara saat dia balas menatapku dengan serius. Kulitnya sangat pucat, membuat matanya yang hitam pekat menonjol seperti lubang kosong di wajahnya yang tajam. Seikat rambut abu-abu telah lepas dari helmnya, menggantung di sisi pipinya. Armor kulit dan pelat hitam tampak ringan dan fleksibel, armor skirmisher. Sepertinya itu ajaib, rune jet bersinar yang bertatahkan di pelat baja tidak hanya dekoratif. Helmnya sangat mengesankan. Tanduk oniks yang panjang menjulur lebih dari 2 kaki dari atas helm, membuatnya terlihat lebih tinggi dan lebih kurus dari sebelumnya. Mataku tertuju pada sesuatu. Detail kecil, hanya tepi lengkung yang menjadi garis tepi tanduk. Itu bukan sambungan, mengikat tanduk ke helm, itu adalah lubang, memungkinkan tanduk melewati helm. Pria itu adalah seorang Fritra, atau setidaknya dari darah Fritra. Apa sebenarnya rencana Mitelias? Tanyaku, tidak langsung menunjukkan penemuanku kepada yang lain. Itu mungkin tidak akan berarti hal yang sama bagi mereka. Sesuatu dalam nada bicara saya pasti telah memberikan ketidakpercayaan saya tentang apapun rencana ini, karena Ezra kembali menatap saya dengan waspada sebelum melanjutkan. Dia bilang dia tahu bagaimana menggunakan aether, dan dia juga tahu bagaimana dia bisa melarikan diri dari cermin. Dia sudah melihatnya selesai. Petik 2.
Petapa muda itu ragu-ragu, jadi saya mendesaknya untuk melanjutkan. Dia mengatakan bahwa roh dari cermin dapat menghuni tubuh mayat. Ezra memandang ke aula, ke tempat jenazah Riyah sekarang terbaring. Kami terpaksa memindahkannya dari bangku cadangan setelah beberapa hari pertama karena baunya. Kalon, yang telah berdiri di belakang Ezra, mendengarkan dan melihat dengan gemuruh, berkata, tidak mungkin kita memberikan tubuh Riyah kepada pembohong ini. Dan bagaimana? Kataku keras-keras, memotong argumen mereka sebelum bisa dimulai lagi. Apakah mengeluarkan petapa ini dari cerminnya membantu kita meninggalkan zona itu? Memelototi saudaranya seolah dia hanya ingin menusuknya, Ezra berkata, dia tahu bagaimana menggunakan aether. Dia tidak bisa memberitahuku bagaimana cara melarikan diri, tapi dia bisa menunjukkan kepada kita jika kita membebaskannya. Petik 2. Dia berbohong? Tentu saja, kata Haedric tiba-tiba, tidak repot-repot bangkit dari bangku. Saya telah berbicara dengan beberapa jiwa yang terperangkap di sini juga, dan mereka telah menjanjikan segala macam hal kepada saya jika saja saya membantu mereka melarikan diri. Ezra berbalik ke arahnya, menggeram seperti Wildcat yang terpojok. Dia berdarah Fritra, salah satu milik Sovereigns. Siapa kamu sampai mempertanyakan kehormatannya? Petik 2. Haedric memutar matanya, tapi Kalon mulai, sekarang terlihat tidak yakin. Pandangannya beralih ke cermin, mengamati tanduk, ciri-ciri pria itu, lalu menggelengkan kepalanya. Kami tidak bisa memastikan, saudara. Ezra menatap mata saudaranya dan meludahi kakinya sebelum melewati dia. Aku tidak peduli apa yang kalian katakan, aku melakukan ini. Bentak Kalon. Kakak Granville yang lebih tua mencengkeram kakaknya dari belakang, menariknya ke dalam cokehold lalu membantingnya ke tanah. Ada palsu terkekeh melalui sumpahannya, matanya melebar dan gembira saat dia menyaksikan perkelahian itu. Tiba-tiba tombak merah Ezra ada di tangannya, tapi dia tidak punya ruang untuk menggunakannya, dan Haedric dengan cepat berguling dari bangku dan menendang senjata dari tangannya. Itu berputar ke dalam bayang-bayang dengan suara gemerincing. Lepaskan aku, kau pengecut. Ezra meraung, membanting siku ke belakang ke perut kakaknya. Ada mengepak-ngepak dengan sangat liar sehingga bungkusan itu terlepas dari mulutnya dan dia mulai berteriak, menyemangati saudara-saudaranya. Pisau dia, bunuh dia, bunuh dia. Dengan desahan berat, aku melangkah maju untuk menggantikan bungkam itu. Regis berdiri dengan perhatian di belakangku, praktis gemetar dengan keinginan untuk terlibat. Atasi ini, saya menginstruksikan dia. Rekan saya melompat ke depan dan rahangnya berada di tenggorokan Ezra dalam sekejap. Anak laki-laki itu berhenti meronta, dan Ezra dan Kalon berbaring di tanah dengan terengah-engah. Aku membiarkan momen itu berlama-lama, ingin taring Regis meninggalkan kesan pada bocah itu. Kami telah melewati titik tanpa harapan. Sekarang setelah perselisihan internal kami berubah menjadi kekerasan, kepercayaan dipatahkan. Saya tidak bisa begitu saja membiarkan Ezra berdiri dan kembali tentang bisnisnya, tetapi saya tidak suka mempertimbangkan alternatifnya. Konten bersponsor. Membuat keputusan, saya secara mental memerintahkan Regis untuk melepaskannya dan memberi isyarat kepada Kalon untuk melepaskan diri dari saudaranya. Ezra tetap di tempatnya, menatapku dengan mata liar dan wajah merah. Berlutut di sampingnya, saya berbicara dengan suara rendah dan dingin, menyuntikkannya dengan kepercayaan diri dan otoritas sebanyak yang saya bisa. Saya mengerti bagaimana perasaan Anda saat ini. Anda mungkin tidak mempercayai saya, tetapi saya percaya. Namun, saya tidak bisa menerima tindakan agresif Anda atau sikap tidak patuh Anda. Dengarkan baik-baik, karena aku hanya mengatakan ini sekali. Mulai saat ini, jika Anda tidak mengikuti perintah, jika Anda menyerang saya atau siapapun dalam kelompok ini, jika Anda mencoba mengejar rencana Anda yang tidak masuk akal ini bertentangan dengan keinginan saya akan membunuh Anda. Aku akan, tanpa ragu-ragu, melemparkanmu ke dalam kehampaan. Petik 2. Aku bertemu dengan mata Kalon, dan aku bisa melihat gejolak emosi yang bertikai di dalam diri mereka, perlindungan atas saudaranya, kemarahan atas perilaku Ezra, dan cengkeramannya yang kuat atas sedikit sisa harapan yang dia rasakan. Dan jika kakakmu mencoba menghentikanku, aku akan melemparkannya juga. Mengerti. Petik 2. Keluarga Granville menatapku, ketakutan dan marah, tapi aku tahu mereka mempercayaiku. Kalon mengangguk, lalu menyenggol bahu kakaknya dengan ujung sepatu botnya. Ezra mendengus. Dimengerti. Aku pergi tanpa berkata apa-apa. Regis mulai mengikutiku, tapi aku menghentikannya. Tetap bersama Ezra, awasi dia dan jangan ragu untuk menjatuhkannya jika dia mencoba sesuatu. Aye, Kapten, kata Regis, sangat ingin memiliki tugas yang harus dikerjakan sendiri setelah hari-hari yang panjang bosan melihatku duduk dengan batu kunci. 5 menit kemudian, saya berada jauh di dalam kegelapan, jauh di ujung lorong dari air mancur. Aneh, tidak peduli seberapa jauh saya berjalan di aula itu, saya selalu terlihat hanya beberapa langkah dari air mancur. Itu seperti jebakan aether yang melindungi kota bawah tanah Jin di Dicaten, di mana, semoga, keluargaku masih terlindungi. Sepanjang hidupku, hidup keduaku, yaitu, aku dikelilingi oleh artefak Jin, Sirus, kastil, jaringan teleportasi. Setelah reinkarnasi, aku telah menerima semuanya seperti biasa, tidak pernah berpikir untuk mempertanyakan penyihir kuno, atau berusaha untuk mempelajari lebih lanjut tentang mereka. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini.
Apakah itu yang menahan saya sekarang? Cara para jin menurunkan pengetahuan mereka jauh lebih kompleks daripada buku teks dan tutor. Bahkan ketika diancam akan dimusnahkan, mereka tidak dapat mengajarkan rahasia mereka kepada klan Indra, karena naga tidak mampu mempelajari seperti yang dilakukan jin. Saya telah menghabiskan kemampuan metode saya saat ini. Sulit untuk mengakuinya, tetapi tanpa perspektif baru, saya tidak akan dapat mempelajari apa yang coba diajarkan oleh batu kunci itu kepada saya. Mempraktikkan praktik mental yang saya pelajari sebagai Raja Grey, saya mulai mengkategorikan semua yang saya ketahui tentang jin dan ether. Saya memikirkan setiap pelajaran dari Lady Mir, Sylvie, dan Penatua Rinia. Saya menghidupkan kembali pertempuran saya dengan pengikut dan Skites, serta Aether Beast dalam Relictums. Aku membiarkan pesan Sylvia berputar kembali di pikiranku dan mengingat kata-kata proyeksi jin. Masalahnya adalah, saya tidak cukup tahu tentang relik atau bagaimana jin menggunakannya. Meskipun saya telah belajar banyak sejak bangun di Relictums, keterpaparan saya pada relik itu sendiri sepenuhnya terbatas pada waktu yang saya habiskan di batu kunci, dan saya memiliki relik mati yang setengah terlupakan di rune penyimpanan saya. Aku menarik relik mati yang aku menangkan di Maerin dan mulai memeriksa batu gelap yang tidak mengesankan itu, tetapi hanya sesaat kemudian perhatianku tertuju pada suara langkah kaki yang bergema di sepanjang aula, bergerak ke arahku. Aku mendongak untuk melihat Haedric mendekat, baik gaya berjalan dan ketenangannya mengekspresikan rasa keanggunan yang halus meskipun bibirnya yang pecah-pecah dan pipi cekung. Mengingat betapa berharganya bahkan relik mati bagi Alakrian, saya dengan cepat menyembunyikan batu yang menggumpal itu. Aku tidak berpikir kamu akan menjadi tipe orang yang membawa relik mati, kata pendaki berambut hijau sambil mengangkat alisnya, sedikit penilaian dalam suaranya. Apakah itu pusaka darah atau sesuatu yang kamu gunakan untuk memikat bangsawan materialistis? Aku memutar mataku. Iya, inilah yang saya gunakan untuk merayu semua wanita menarik yang saya temui. Petik 2. Menganggap penampilan fisik Anda tidak cukup. Tambahnya dengan tawa kecil. Apakah Anda memuji saya atau menghakimi saya? Saya tidak tahu persis, kataku, tidak yakin apakah saya terhibur atau kesal dengan interupsinya. Haedric mengambil tempat duduk beberapa kaki dariku, tampak tidak tertarik pada artefak kuno yang konon langka dan mahal yang aku pegang di tanganku. Saya akui, secara objektif, fitur wajah Anda bisa menarik perhatian. Tapi saya belum tentu menyebutnya hal yang baik, katanya sebelum berdehem. Ngomong-ngomong, segalanya menjadi agak tegang sebelumnya. Konten bersponsor. Aku mengusap bagian belakang leherku, berpaling dari Haedric. Tapi kamu benar. Saya pikir Anda menanganinya dengan baik. Haedric mengulurkan tangan, ragu-ragu, lalu menepuk pundakku. Ngomong-ngomong, sepertinya aku menyela. Permintaan maaf saya. Saya menggelengkan kepala. Tidak masalah. Saya membutuhkan pengalih perhatian. Petik 2. Ezra mungkin tidak akan setuju, jawab Haedric saat dia bangkit kembali, sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman. Semoga beruntung, Grey. Sambil tertawa, aku memusatkan perhatian kembali pada relik mati di tanganku. Kecuali kabut ungu eter yang mengelilinginya, batu itu hambar dan tidak menarik. Itu adalah jenis batu yang mungkin tanpa berpikir disingkirkan seorang anak dari jalan. Saya mendorong Aether ke relik mati, dengan cara yang sama saya berinteraksi dengan batu kunci, tetapi tidak ada yang terjadi. Selanjutnya saya mencoba mengeluarkan Aether dari itu, tetapi segera berhenti. Aku tahu hanya ada sedikit Aether yang masih terkandung di dalam relik mati, dan aku tidak ingin menghancurkannya secara membabi buta untuk jumlah energi aetherik yang remeh. Sambil menghela nafas, aku melirik Haedric, yang duduk di bangku di samping air mancur dalam keadaan meditasi. Dengan jentikan pergelangan tangan saya melemparkan relik itu ke udara, melihatnya melengkung ke atas sampai hampir menyentuh langit-langit yang rendah, lalu mengambilnya dari udara saat kembali turun. Dengan tidak ada lagi sedotan untuk dipegang, saya menyelipkan relik ke dalam saku, menutup mata, dan mulai mengisi eter saya lagi. Saat saya selanjutnya mendorong melalui dinding ungu ke alam di dalam batu kunci sekali lagi, saya segera dapat merasakan bahwa ada sesuatu yang telah berubah. Bentuk yang sudah selesai sebelumnya masih ada, menampilkan masa kini dan masa lalu di dalam ruang cermin. Sisa bentuk geometris, potongan puzzle saya, telah terpisah saat saya tidak ada, seperti yang selalu terjadi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa saya lihat, tetapi ada muatan statis, semacam energi laten yang memenuhi atmosfer. Dengan cepat, saya mengumpulkan dan menyortir potongan-potongan itu, berharap sensasi yang saya rasakan adalah semacam pemahaman bawah sadar yang dicapai oleh upaya saya untuk mengunjungi kembali pengetahuan saya sendiri tentang Aether. Namun ketika saya memiliki potongan-potongan di depan saya tidak merasakan wawasan baru tentang dekrit itu. Seperti ketika saya mengikuti getaran aeterik yang memungkinkan saya melangkah melalui ruang angkasa, saya membiarkan pikiran saya tidak fokus dan hanyut setelah dengungan listrik. Tampaknya mengisi ruang, mengisi seluruh pikiran saya, tetapi ada satu tempat kecil dan sederhana di mana ia lebih jelas, lebih hadir. Menggunakan aether seperti penjepit, saya meraih simpul itu dan menarik sesuatu. Relik mati. Tertegun, saya menyaksikan batu yang tidak terkecuali melayang di udara, seperti bentuk lain yang saya temukan di sini. Secara naluriah, saya mendorong aether ke dalamnya, seperti yang saya coba sambil duduk di kegelapan di aula cermin.
Permukaan batu yang kusam dan kasar hancur seolah-olah baru saja dipukul dengan palu, menampakkan berlian yang berkobar menyala dengan cahaya putih. Berlian itu larut saat menyebarkan sinarnya ke seluruh alam batu kunci. Dimanapun cahaya menyentuhnya, saya merasakan sakit tumpul karena pertumbuhan tiba-tiba, seolah-olah pikiran saya mengembang untuk menahannya. Bidang bentuk geometris sepertinya menyerap cahaya, bersinar putih panas itu sendiri, dan tiba-tiba aku mengerti. Sama seperti ketika saya sedang membangun kubus yang menjadi jendela menuju masa kini, potongan-potongan itu secara praktis muncul dengan sendirinya kepada saya, dan saya segera mulai menempatkannya bersama-sama. Dalam kegembiraan saya dan semburan euforia pemahaman, saya hampir melewatkannya. Bel alarm berbunyi di benak saya, dan fokus saya beralih ke kubus. Ruang cermin itu kacau balau. Kalon sedang berjuang untuk menangkis Ada, yang sudah bebas dari ikatannya. Dia mencakar dan menggigitnya dengan kekuatan biadab yang marah, tetapi dia bergerak seolah takut untuk melukainya. Haedric sedang merangkak keluar dari air mancur, bergerak perlahan seolah linglung. Tetesan darah dari telinganya menyebar ke dalam air dan mewarnai pipi dan lehernya menjadi merah. Cermin terdekat Haedric dan air mancur hampir semuanya hancur, sekarang hanya mengungkapkan kekosongan di luar. Ezra sedang berlari di sepanjang aula, menyeret mayat Riyah di belakangnya. Regis tidak terlihat di manapun. Meninggalkan semua pemikiran untuk menyelesaikan dodecahedron sekarang, saya mencoba membuka mata saya, untuk meninggalkan alam batu kunci, tetapi saya tidak bisa. Setiap kali saya mendekati penghalang ungu berasap, kesadaran saya kembali ke teka-teki yang tidak lengkap yang melayang dengan penuh harap di tengah bidang potongan geometris yang menunggu untuk ditempatkan. Sial. Di semua permukaan kubus, Haedric telah berguling dengan canggung keluar dari air mancur dan berdiri, tersandung ke arah Ezra. Pendaki muda itu menarik kembali lengannya seolah ingin melemparkan tombaknya ke pendaki berambut hijau itu, dan Haedric menjatuhkan dirinya ke tanah, tapi itu hanyalah tipuan. Tipuan itu memberi Ezra waktu yang dia butuhkan untuk menyeret tubuh Riyah selama sisa perjalanan ke cermin pendaki bertanduk itu. Perutku jatuh saat aku melihatnya menarik mayatnya dan menekan tangan yang mati itu ke permukaan cermin yang dingin. Dengan panik, saya mulai menempatkan potongan puzzle lagi, bergerak secepat yang dimungkinkan oleh manipulasi eterik saya. Pada saat yang sama, saya mengawasi pertempuran yang terjadi di luar batu kunci. Di cermin, Ascender berdarah Fritra itu menyeringai dengan kejam. Dan kemudian dia pergi, dan kabut ungu keluar dari cermin dan mengalir ke Riyah, seperti saat ada menyentuh cerminnya sendiri. Mata Riyah tertutup terbuka dan dua lubang hitam menatap ke arah Ezra. Dengan satu tangan, anak laki-laki itu menangkis Haedric dengan tombaknya, dan dengan tangan lainnya dia mengulurkan tangan untuk menawarkan tangannya kepada Riyah. Ketika dia mengambilnya, Ezra tersentak, praktis menyentak darinya, tetapi tangan Riyah yang bengkak dan mati mencengkeram tangannya sampai tampak seolah-olah tulangnya telah retak. Haedric berlari ke depan, meraih tombak dan mendorongnya ke belakang dan ke atas, mematahkan dagu Ezra dengan batang dan menjatuhkannya ke belakang di atas tubuh Riyah. Ada ledakan energi dari Ezra yang mendorong Haedric menjauh dan menghancurkan beberapa cermin di dekatnya. Ketiga bentuk itu berbaring tengkurap di atas lantai batu sejenak. Riyah, atau Mitelias di tubuhnya, adalah yang pertama bergerak. Saat dia berguling dan mulai mendorong dirinya ke atas, daging di sekitar tunggul kaki yang terputus mulai menggelembung dan tumbuh, membentuk gabus hitam pada kaki. Di sebelahnya, Ezra mulai mengejang karena kesakitan. Menyebar dari tangannya, bisul hitam tumbuh di dagingnya, kulit di sekitarnya berubah menjadi abu-abu. Wajahnya dipelintir menjadi jeritan ketakutan yang tersiksa saat penyakit busuk tumbuh dengan cepat menyelimuti tubuhnya. Sampai tidak ada yang tersisa kecuali benjolan berbentuk Ezra yang bengkok. Dan tetap saja, meski terjadi kekacauan, Regis tidak bisa ditemukan. Saat semua ini terjadi, saya bekerja keras untuk menyelesaikan dodecahedron, tidak yakin apa yang akan terjadi setelah selesai. Saya tahu saya tidak bisa pergi sampai saya menyelesaikan teka-teki itu, saya hanya berharap saya akan tepat waktu untuk yang lain. Tiba-tiba kalon terbang melewati Haedric, tombaknya membara di depannya. Berguling menjauh dari serangan, Mitelias bangkit dengan tombak Ezra di tangan, dan segera menjadi badai pemotongan dan serangan yang memaksa kalon untuk mundur ke posisi bertahan. Bahkan kemudian dia sepertinya hampir tidak bisa menghindari serangan secepat kilat. Mitelias terus menekan kalon, tapi ini menempatkan Haedric di belakangnya. Apakah dia telah kehilangan jejak pendaki berambut hijau atau mengurangi kemampuan Haedric? Mitelias sepenuhnya terfokus pada Grand Bell terakhir ketika Haedric menyerang. Pisau tipis itu meninju punggung Mitelias, tepat di sebelah kiri tulang punggungnya, lalu merobek keluar melalui sisinya, setengah memotong batang tubuhnya tepat di bawah tulang rusuknya dan meninggalkan luka yang mengerikan dan menganga. Namun, sebelum saya bisa bersorak, daging mulai mendidih lagi, dan bekas luka hitam yang keras terbentuk di atas luka. Berputar, Mitelias memotong pergelangan kaki Haedric dengan ujung bilah tombak, lalu membiarkan momentum tombak membawanya ke seluruh tubuhnya, melapisinya untuk mendorong ke jantung yang baru saja ditangkis Haedric. Di dalam alam batu kunci, potongan terakhir dodecahedron perlahan-lahan jatuh ke tempatnya, tapi saya terganggu oleh pemandangan yang dimainkan di salah satu sisi piramida, yang menunjukkan masa lalu yang baru-baru ini. Tampaknya mengejar hingga saat ini, dan sekarang menunjukkan apa yang terjadi beberapa saat yang lalu. Di dalamnya, Ezra mondar-mandir di aula, Regis berkeliaran di belakangnya seperti bayangan pembunuh.
Anak laki-laki itu memiliki pandangan sembunyi-sembunyi yang gugup tentang dia, tangannya gelisah dan dia terus melihat sekeliling seolah dia akan diserang kapan saja. Haedric sedang duduk di tepi air mancur, kakinya di air asin. Kalon sedang memeriksa binding pada Ada palsu, sesuatu yang harus kami sering lakukan untuk menjaga bayangan itu agar tidak melukai tubuh Ada. Saat Ezra mendekati air mancur, kegugupannya semakin kuat menjadi ekspresi tekad yang gelap. Dia tiba-tiba mengambil langkah tajam ke samping dan mengaktifkan lambangnya. Jantungku berdegup kencang saat ledakan mendorong keluar darinya, membanting Haedric ke air dan menuju ke tepi air mancur. Kalon terlempar ke belakang sehingga aku tidak bisa melihatnya lagi, dan bahkan Ada tersentak dengan keras di ikatannya. Cermin di sekitar Ezra pecah, dan, yang membuatku ngeri, Regis terlempar melalui bingkai terbuka, menghilang ke dalam kekosongan di sisi lain.